Koba Budaya bersama Rizky di Koba Channel. Kali ini Rizky tidak sendirian dan kemudian ada di mana? Tapi sebelumnya Rizky mau menyapa dalam bahasa Makassar. Apa kareba? Oke, Gideska, apa kabarnya? Semoga Sobat Koba dimanapun kalian berada, sehat semuanya ya. Kenapa pakai apa kareba? Karena Rizky berada di Losari Kuliner, Resto Cita Rasa Makassar yang berada di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Pecinta kuliner segera datang dan merapat ke sini untuk mendapatkan cita rasa terbaik dari Losari Kuliner yang ada di Jalan Juanda tersebut. Tadi Rizky sudah menyebutkan Rizky tidak sendirian karena pada siang hari ini Rizky kedatangan tamu spesial yang sekaligus juga teman kuliah. Pokoknya bukan teman lagi sih. Udah, emang dia temen gue? Bukan juga sih. Enggak, beneran. Kita langsung aja kenalan. Dan pada saat ini memang kita mengangkat tema tentang taiko. Nah, taiko di Indonesia ini khususnya ada di Jakarta, yaitu identik dengan umaku. Apa itu umaku? Langsung saja kita kenalan dengan pendirinya, siapa itu. Halo guys. Halo, mantap. Apa kabar? Apa kareba? Mantap. Tadi sudah menyebutkan karena kita temanya pada hari ini yaitu tentang taiko dan kemudian identik dengan umaku. Ini adalah pendiri umaku Esa. Langsung saja kita tanya. Ini dengan Kak Pepen, dengan Kak Heti. Iya, betul. Baik. Kak Pepen sama Kak Heti gitu ya. Ini bukan lagi ujian kok kita. Ini bukan lagi ujian sidang juga ya. Baik, Kak Pepen sama Kak Heti. Kalau misalnya di seluruh Indonesia, jagat raya Indonesia, pecinta Jepangan, pastinya nggak mungkin nggak ada yang tahu dengan Kak Pepen juga Kak Heti. Dan juga nggak mungkin nggak ada yang tahu tentang umaku. Pokoknya kalau misalnya ada festival Jepang atau ada acara Jepangan, pastinya sudah akrab, sudah familiar dengan mereka berdua ya. Baik, Kak Pepen, ini tolong ceritain kenapa kita mau mengangkat tema tentang taiko yang juga umaku. Dan memang bertepatan juga dalam waktu dekat tanggal 13 November 2022 adalah bertepatan ulang tahunnya umaku. Bener demikian? Salah. Salah. Sebenarnya koreksi gua. ulang tahunnya tuh hari ini pas tanggal 9. Ulang tahunnya pas tanggal 9 hari ini, 9 November 2022 yang ke-20, bener Kak Pepen? Yes, betul. Mantul banget berarti ya. Oke, Kak Pepen pengen tahu dong ini perjalanan karirnya umaku hingga ke 20 tahun sekarang. Kayaknya nggak mau yang sekarang dulu, pengen yang dulu gitu. Pada zaman saat dulu latihan taiko-nya sebelum punya umaku itu bagaimana sih Kak Pepen? Kan berdirinya tahun 2002 ya. Dan waktu itu akhirnya bikin umaku karena tiba-tiba tuh dikasih alat sama orang Okinawa. Nih, mainkan seperangkat taiko. Bukan seperangkat alat sholat ya, seperangkat taiko beserta videonya gitu. Jadi pas awal-awal berdiri tuh sebenarnya kita masih ngikutin dari video, terus belum berkembang lah gitu. Terus habis itu lama-lama 5 tahun, 10 tahun, akhirnya 2006 ya, 2006 tuh pertama kali belajar ke sana ke Okinawa, Jepang. Terus pas di sana tuh mereka bilang, Pepen, lo nggak bisa jadi kita dan kita nggak bisa jadi lo. Jadi bikin yang grup taiko yang beda gitu dan bisa masukin combine budaya Indonesia dan budaya Jepang gitu. Terus oh ya udah gitu. Pas pulang dari sana, akhirnya kita berani untuk coba-coba bikin gitu, untuk memadukan antara Indonesia sama Jepang gitu. Dulu kostumnya bukan yang ini ya, gitu. Ini dari 2008 ya? 2008. Jadi sebelumnya tuh kita masih pakai kostum yang ada di video, yang seperangkat video yang kita yang dari Okinawa itu. Terus akhirnya pas kita ke sana, Pen nggak bisa pakai itu lagi, soalnya itu harus izin. Ya tahu kan Jepang itu kalau udah masalah izin copyright itu susah banget gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya
dah dari situ mulai coba-coba gitu. Sampai 2012 kita mainin lagu Indonesia ya. Terus ternyata kita diapresiasi dengan baik di sana, terus dikasih penghargaan juga sebagai pendatang baru, dan mereka juga akhirnya nunggu gitu loh. Wah, mereka seru juga ya ternyata karena berani maduin Indonesia sama Jepang gitu. Jadi akhirnya ya udah kita jadi ditunggu ya. Gitu. Awalnya takut-takut gimana sih reaksi mereka, budaya mereka dikombinasi sama budaya Indonesia. Khawatir nggak diterima ya? Iya. Tapi ternyata malah diapresiasi. Mantap. Jadi artinya sesuatu hal yang tadinya pikir di luar ekspektasi, tiba-tiba apresiasinya bagus malah. Tadi Kak Pepen sudah ceritain tentang awal mulanya dari Okinawa segala macam. Nah, dan juga nih kan sekarang juga ada Kak Heti juga nih ya. Nah, pengen tahu juga dong, Kak Heti ini dulu emang udah gabung awal dari tahun 2002 atau memang setelah tahun 2002 itu gimana Kak Heti? Setelah tahun 2004. Tapi memang sudah suka budaya Jepang memang saat itu. Udah suka, dan waktu itu sering datang ke festival-festival Jepang. Tapi belum pernah nonton kelompok ini nih, belum pernah nonton, taunya dari radio. Ya udah nekat aja, daftar. Dan ternyata awet sampai sekarang. Mantap. Itu gara-gara dengar suara gue, wah cowoknya kayaknya ganteng nih suaranya Pepen gitu. Pas lihat cewek. Iya. Gagal dapet jodoh. Oke, siap, mantap. Ya, jadi artinya Heti sama Pepen bisa dibilang setuju nggak sih teman-teman atau sobat Koba dimanapun berada, kalau misalnya ada Umaku, Esa, dimanapun itu, pasti pasangan Eti sama Pepen itu sudah nggak bisa dipisahin, ya. Pasti ada Pepen, ada Eti, dan kemudian ada Umaku, ya, ada Esa, kayak gitu ya, Esa Umaku gitu ya. Nah, Taiko. Jadi di ulang tahun yang ke-20 ini, pengen tahu juga, pasti dong namanya organisasi ini kan bisa kita bilang sebuah organisasi gitu ya. Ada nggak sih inovasi-inovasi yang dari awalnya dibentuk, kemudian di pertengahan jalan hingga ke 20 tahun ini, perubahan-perubahan yang memang inovatif? Dari awal kan masih nyontek video, terus habis itu akhirnya explore baju dulu, bikin batik gitu. Terus habis itu ke gerakan gitu. Itu anggotanya juga masih yang tua-tua, bukan tua dalam arti ya. Dewasa. Mahasiswa ke atas, mahasiswa dan kerja gitu. Terus makin kesini makin berani lagi untuk pakai lagu-lagu kayak kalau kita mau keluar kan pasti bawain lagu-lagu Indonesia atau lagu selain Indonesia gitu. Terus habis itu kesini dulu punya cita-cita sih. Kenapa yang masuk cuman mahasiswa sama kerja gitu. Terus sekarang di ulang tahun 20 ini pas lagi ada anak-anak yang banyak gitu. Jadi bisa dibilang itu dulu yang awalnya adalah yang banyak daftarnya ini adalah mahasiswa pasalnya gitu ya. Dan kemudian juga orang-orang yang bekerja yang cinta dengan kebudayaan Jepang khususnya gitu ya. Pasti. Tapi sekarang ini malah banyak yang daftar itu adalah dari usia anak kayak gitu ya. Dari umur berapa tahun Kak Pen? Yang paling kecil sekarang 6 tahun, terus yang paling besar itu SMA kelas 3. Oke. Itu sekitar umurnya berarti 17 ya. 17 tahun. Dan mereka emang punya dasar sebenarnya nari gitu. Jadi mereka dibiarkan untuk mengeksplor gitu loh. Terserah mau ngeluarin gerakan apa gitu. Jadi sekarang kita lebih membiarkan mereka berkreativitas. Agak menarik loh nih Pen, khususnya Eti. Waktu itu sempet di tahun berapa aku lupa, sebelum COVID kayaknya, waktu itu ada yang acara Koba, ada gerakan silat yang di Blok M kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tadi kan Pepen bilang basicnya adalah anak-anak yang memang punya dasar tari. Tapi waktu itu ngebawain ada gerakan silat. Nah, itu di-combine juga. Ini apakah memang sebuah inovasi-inovasi yang memang biar apa ya? Biar ada warnanya atau gimana tuh, Eti? Karena ya dasar dari Eisa sendiri adalah karate. Nah, karena sama-sama bela diri nih, karate yang dari Okinawa, terus juga silat, ada Indonesia punya silat, ya udah kenapa nggak di-combine? Jadinya kita meng-combine sesuatu yang baru. Dan pas
pas ngeliat siswa-siswa Koba tuh ternyata wah banyak juga yang jago bela diri. Jadi ya coba mengeluarkan bakat mereka juga gitu, dikombain sama kita gitu. Tapi juga ada beberapa loh yang gue lihat di acara-acara yang di outdoor maupun di indoor, ada Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia. Buat gue itu udah keren banget gitu. Dari lagunya, terus kemudian gerakan tarinya, terus ada gerakannya juga dari umakunya juga, terus ada juga gerakan kayak apa ya, gerakan bela dirinya juga. Itu konsepnya gimana sih? Sebenarnya itu karena gue suka sama lagunya sebenarnya. Itu pas Wonderland 1 keluar ya, itu keren banget sih lagunya gitu loh. Terus mikir, wah menarik juga. Dan sekarang anak-anak umakunya yang member-member sekarang tuh ternyata dia pernah ikutan nari dari kecil gitu. Jadi kenapa nggak coba untuk mereka ngeluarin yang udah mereka pelajari juga dan emang mereka sukai, dikombain dengan taiko gitu. Dan ternyata mereka bisa, dan itu gerakannya mereka ini sendiri ya, mereka bikin sendiri gitu loh. Jadi dari gue pernah belajar ini, gue pernah belajar ini gitu. Silakan keluarin gitu. Jadi artinya juga sumbangsi dari peserta-peserta dari member-member yang memang juga punya bakat nari, kemudian bela diri, terus dikombain gitu ya. Mantep, keren banget. Jadi kita nggak melulu dari monoton Jepang, gitu ya. tapi juga ngeluarin bakat-bakat yang membernya. Ya. Terus juga ini loh, tapi tetap dong dengan taikonya itu ya. Tetap. Tadinya awalnya mereka bingung gitu, gimana ya Kak nari terus kita harus megang taiko gitu. Bisa kalian coba nari dulu aja, nanti coba kita masukin taikonya gitu. Terus mereka kan tadinya takut-takut gitu, sekarang udah lebih berani gitu. Terus kemudian pengen tahu dong juga, taiko, bahasa Jepang dong. Nah, pengen tahu sedikit aja sekelumit. Pada saat sekarang kan itu taiko kan sering dimainin pada saat acara-acara hiburan, senang-senang. Apakah di Jepangnya juga itu taiko digunakan, filosofinya sedikit lah, digunakan untuk acara-acara hiburan atau memang acara keagamaan atau gimana? Dulunya sih memang buat acara keagamaan ya. Dan cuma cowok yang boleh nabuh taiko. Hanya cowok saja yang boleh menabuhnya. Tapi uniknya sekarang malah membernya banyakan cewek. Tunggu, gue potong dulu. Makanya gue lihat nih ya, umaku kalau gue boleh bandingin, itu kenapa anggota lebih banyak perempuan? Apa mungkin ini berkorelasi seperti itu juga? Juga? Mungkin gini kali ya, ketika ngelihat di kelompok itu banyakan cewek, akhirnya yang masuk juga banyakan cewek gitu. Kayaknya itu kayak pengaruhnya ya gitu loh. Terus kalau misalnya kebanyakan cowok, yang masuk kebanyakan cowok, mungkin gitu kali ya. Tapi memang ini sudah pernah dipertanyakan waktu kita konferensi di Okinawa, kenapa lebih banyak cewek? Gitu. Di seluruh dunia juga membernya kebanyakan cewek dibandingin cowok gitu. Kita juga lagi mempertanyakan Indonesia aja berarti bukan di seluruh dunia, dan ini pernah dibahas di konferensi di sana gitu loh. Why gitu pertanyaannya. Karena gitu. Memang gue perhatiin gitu, mungkin sobat Koba dimanapun juga berada, yang pecintanya umaku khususnya ngelihat ini anggotanya kebanyakan cewek gitu kan, dari banding untuk yang cowoknya gitu. Bener nggak sih? Iya betul. Tunggu, ngomong-ngomong kita minum dulu kali ya. Boleh. Kayak tadi udah pesan pisang hijau nggak sih ya? Bener ya? Iya. Oke. Wah, makasih banyak pisang hijaunya udah dateng. Mantap. Ini apa ada Kareba? Lalu kemudian sekarang ada penggemar pisang hijau. Semuanya mantap nih, makanan Makassar. Makanya Sobat Koba, tungguin apa lagi datang ke sini, yaitu di Losari Kuliner Resto yang di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat ya. Rasa yang pasti jangan ditanyain deh, datangnya langsung sini. Harga yang pasti nggak ngerokok dalam-dalam kok. Ya. Dan full ini ya, full entertain banget di sini ya. Banget, apalagi di sini ya penyanyi-penyanyi terkenal banget, dan kemudian entertainnya buat tinggi banget. Ada Kamance, satu lagi, Arman. Ulang tahun aku ke-20 kali ini di Losari. Kok nggak nanya sih kenapa? Oh iya, kenapa ya? Karena jadi setelah umaku 20 tahun tuh keliling-keliling Indonesia, dan salah satu tempat yang pernah didatangin umaku itu adalah Makassar. Kita udah 3 kali datang ke sana dan udah pernah tampil di sana. Jadi untuk tahun ini kita ulang tahunnya di Makassar. Losari.
Losari kuliner, cukup yang ada di Depok. Jadi nggak jauh-jauh. Teman-teman rumah aku juga nyobain nih nasi goreng merah, terus apa? Jalang kote. Terus ini nih pisang hijaunya. Dan rasanya otentik banget. Mantap. Oh iya, lanjut pertanyaan berikutnya. Yang paling berkesan, manggung di mana dan kapan? Kalau yang paling berkesan sih di Itali pasti ya. Itali. Tapi yang perjalanan yang paling berkesan itu adalah waktu pertama tampil di Pontianak ya. Oh, iya. Karena kita pertama kali ke Pontianak naik kapal laut 4 hari. Bawa alat. Terus nggak ada sinyal. Jadi tiap kita nemu pulau. Itu tahun berapa? 2000 berapa ya? 2008 kalau nggak salah. 2008. Terus setelah kita pulangnya akhirnya naik pesawat gitu loh. Karena kan nggak mungkin ya lebih panjang lagi. Dan di situ satu member kita bilang, "Pen, nambah 20.000 bisa naik pesawat sebenarnya, nggak usah naik kapal laut." Baiklah. 4 hari. Yes, 4 hari. Dan waktu itu pas sudah hari keberapa gitu kita pengen makan ini makan itu, semuanya habis. Karena Emang nggak ada lagi di kapal, ya, karena kan belum di stok kan, dan itu kapalnya benar-benar yang apa? Masih kapal lama ya, kapal lama, bukan kapal pesiar loh ya. Itu wishlist kapal pesiar. Iya. 4 hari ya? 4 hari. Wow. Dan terus akhirnya pas kita udah pulang sampai sana, kita ngecek, Pen, nambah 20.000 bisa naik pesawat. Oke, tapi itu jadi pengalaman sih gitu loh. Jadi pengalaman yang berharga dan kemudian juga pastinya berkesan buat anggotanya semuanya juga. Kalau untuk perjalanan sih yang paling menarik itu. Karena menderita banget sebenarnya. Karena udah nggak ada sinyal, terus nggak bisa nonton TV kan, karena yang emang nggak ada sinyal apapun gitu. Terus udah gitu, kita udah nyusurin kapal atas bawah 4 hari. Mati gaya mulai Mati gitu gaya gitu. Tapi itu paling menarik sebenarnya. Kalau daftar sebenarnya dari umur 6 tahun sampai umur 80 masih diterima. 80 tahun, Pen? Masih. Ya, yang penting dia bisa bergerak, nggak pakai kursi roda pun sebenarnya masih bisa bergerak. Memungkinkan nggak nih, Pen, untuk menerima anggota yang difabel atau disabilitas? Oh, sangat memungkinkan. Karena kalau misalnya di kursi roda pun tangan masih bisa bergerak kan, gitu. Jadi nggak masalah. Nggak harus bisa jalan atau itu nggak masalah. Kita pengen terima siapapun gitu. Bahkan yang disable yang nggak bisa ngelihat juga nggak masalah gitu. Atau bahkan yang tidak bisa mendengar pun tidak masalah gitu loh. Karena kita pengen coba mengajar mereka itu menarik kan pasti gitu. Gimana caranya mengajarin mereka dengan keterbatasan mereka gitu. Itu sesuatu yang menarik juga buat kita yang emang kita lagi pengen coba juga. Oke.